Selamat pagi teman-teman, mari kita siapkan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita persatukan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Siapkan hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami juga dapat siap melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami semua percaya bahwa kami semua di sini karena anugerah Engkau ya Tuhan. Siapkan hati kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, seperti biasa kita akan membaca dulu firman-Nya yang diambil dari Lukas bab 6 ya. Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Ya, topiknya adalah hidupmu berbeda. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena di dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Oke, jadi ayat ini berbicara tentang apa? Ya, berulang kali kita menemukan kenyataan bahwa kehidupan dari beberapa orang yang menyebut dirinya Kristen, dirinya Katolik, yaitu pengikut Kristus, sebenarnya hidup kita ya jauh berbeda dari nilai-nilai yang Kristus ajarkan. Apa yang nilai-nilai Kristus ajarkan? Itu ucapan bahagia menjelaskan kepada kita apa artinya menjadi pengikut Kristus. Nilai yang diajarkan oleh Yesus ya di ayat 20 sampai 23 ya kontras dengan nilai yang ditawarkan dari dunia, yaitu 26 dari 24 sampai 26a. Ya. Dari 20 sampai 23 ini banyak sekali contoh-contoh masalah yang kita hadapi. Ya, seperti apa? Seperti berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang lapar. Berbahagialah kita yang menangis. Ya, ini menceritakan bahwa nilai-nilai pengikut Kristus, nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Ini sangat kontras dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Di mana kita kaya, kita kenyang, ya, di mana kita dipuji, ya, karena itu diperoleh semua dari dunia. Ya, demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ya, ucapan bahagia yang dihidupi oleh orang percaya akan menjadi pembeda antara kerendah hatian sejati dan kesalehan semu. Ya, ada banyak nabi palsu yang mendapat pujian dari para raja dan rakyat karena mereka memberi nubuat palsu. Ya, di ayat 26 itu. Ya, mereka bernubuat tentang kemakmuran dan kemenangan dalam perperangan. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang didengar oleh rakyat gitu. Namun popularitas mereka bukanlah jaminan kebenaran. Kemampuan mereka untuk menyenangkan para penguasa tidak mendatangkan perkenaan Tuhan. Ya, sungguh hal yang mencelakakan kita ya jika kita hanya mencari kesenangan duniawi dan bukannya mengejar kebahagiaan di dalam Allah. Ya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus harus menjadi nilai-nilai yang kita pegang teguh sehingga kehidupan kita bukan dibangun dari kemunafikan atau kesombongan, melainkan kebenaran dan kerendahan hatian. Ya, di mana saat kita merasa kita ada lebih, ya baik dalam keuangan, ya dalam popularitas, ya dalam jabatan, saat kita merasa kita itu punya sesuatu yang lebih, punya sesuatu yang kita puji-puji, yang bisa kita show off kan, itu banyak 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 sekali kadang kita mengundang
perlakuan nabi-nabi palsu, ya. Semua hal itu berasal dari duniawi. Kita menyenangkan hati orang lain, ya, dan menyenangkan hati sendiri, tapi tidak menyenangkan hati Allah. Ya, karena di situ adalah keangkuhan kita pada saat kita memiliki sesuatu yang lebih, ya. Kita tidak mau berbagi, kita sombongkan. Pada saat kita bahagia karena hal-hal duniawi, disitulah kita tidak berkenan di hati Allah. Ya, kita tidak punya kerendahan hatian karena kita sombong, kita angkuh, kita egois, ya, harga diri kita tinggi. Ya, hidup kita sebagai pengikut Kristus bukan untuk mendapatkan nama besar, bukan untuk mendapatkan kekayaan, ya, dan berbagai kemudahan dalam hidup kita, ya. Tentu kita tahu ini, tapi jika kita kurang wawas diri, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menyenangkan manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita terlalu banyak memenuhi kebutuhan duniawi, menyenangkan hati manusia, disitulah kita melupakan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, sebagai jemaat terkadang kita terjebak pada keinginan untuk disenangkan oleh para pengkhotbah dan kisah-kisah yang ini kita dengar. Seringkali kita datang ke gereja, kita mau mendengarkan firman-firman yang enak didengar, ya, yang mungkin merasa ya, saat tidak enak didengar, saat menusuk hati kita merasa tidak enak didengar, padahal itu adalah kebenaran karena itu adalah firman Tuhan. Kita merasa itu tidak enak didengar, kita tidak mau menerima Tuhan. Kita tidak mau menerima firman Tuhan. Disitulah kita juga menyakiti hati Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan sebagai hamba Tuhan, terkadang popularitas juga menjadi godaan yang dapat menjerumus kita. Ya, pada saat kita semua orang Kristiani, misalkan kita datang ke gereja setiap minggu, kita merasa kita sudah melakukan kewajiban kita, atau bahkan pada saat kita memiliki posisi yang lebih tinggi, misalkan kita melayani di dalam gereja, mau musisi atau menjadi pengkhotbah, atau yang misalnya di balik layar, misalnya untuk mempersiapkan semua alat-alat kebutuhan untuk ibadah misalkan. Pada saat kita melayani Tuhan, kita merasa kita sudah melakukan kewajiban, padahal hidup kita jauh dari kenyataan. Pada saat hidup kita di luar gereja, ya, pada saat kita dalam gereja, pada saat kita melakukan ibadah, mungkin terasa ini benar, terasa ini menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita selesai misa, selesai ibadah, kita di luar, kehidupan sehari-hari kita, pada saat kita kerja, kita berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan tetangga, ya, berinteraksi dan semua manusia yang di luar gereja, ya, kita langsung berubah 180 derajat berbeda dalam gereja dan di luar gereja. Jadi secara tidak langsung kita banyak terjerumus godaan-godaan seperti popularitas, kekayaan, ya, supaya kita bisa diakui dalam sebuah komunitas misalkan, ya, harus gengsi, harus eksis lah, harus untuk mengikuti tren, tidak boleh ketinggalan. Ya, merasa seperti diri yang paling keren, yang paling populer, yang paling kaya. Ya, pada saat kita terlalu fokus dalam hal-hal duniawi, pada saat kita ingin diakui di mata manusia, disitulah kita tidak diakui lagi di mata Tuhan. Karena kita terlalu memfokuskan diri untuk menyenangkan hati-hati manusia, hati-hati duniawi. Ya, semua hal itu berasal dari duniawi, bukan dari Allah. Pada saat kita fokus dalam hal duniawi, kita melupakan apa yang berada di dalam kerajaan surga itu, kita tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi mengikuti Kristus itu banyak sekali tantangannya. Banyak sekali hal-hal yang harus sebenarnya kita korbankan. Ya, seperti hidup yang mewah. Hidup yang mewah bukan berarti kamu itu millionaire dan lain sebagainya. Bukan. Tapi di saat kamu bisa memberi, kamu tidak memberi. Di saat kamu mampu membantu orang, pada saat kamu bisa melakukan tapi kamu tidak melakukan, saat kamu tahu kamu harus melakukan tapi kita tidak melakukan. Ya, pada saat kita harus mengorbankan sesuatu yang kita punya demi kepentingan orang lain, disitulah kita sangat susah untuk melakukan karena kita selalu mengasihani diri kita sendiri, kita selalu memiliki egois yang tinggi, selalu memiliki harga diri yang tinggi. Ya, oleh karena itu mari kita hidupi nilai-nilai yang Kristus ajarkan. Walaupun kita berada dalam keterbatasan diri dan kesulitan hidup, sungguh hal yang membahagiakan jika kita dapat mengikuti Tuhan dan menyatakan firman-Nya dengan setia. Ya, jadi penutup untuk bacaan kita hari ini, yaitu kita harus menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai yang Kristus ajarkan.
ya. Dan kedua, kita harus mengutamakan perkenan Allah daripada kesenangan duniawi. Oke, ya. Kita harus menghidupi nilai-nilai Kristus, kita setia kepada firman Tuhan, kita bersyukur dalam keterbatasan dan kesulitan kita, ya kita mengikuti Tuhan dan menyatakan firman-Nya dengan setia. Ya, refleksi sebagai penutup kita pada hari, apakah kita sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus? Jika belum, ayo kita bersama-sama kita ubahkan hidup kita secara perlahan-lahan, kita ubahkan hati kita untuk Tuhan. Ya, supaya kita berkenan di hati Tuhan, ya, kita telah menjadi ahli waris Tuhan, hendaklah kita melaksanakan kewajibannya, bukan hanya di dalam gereja, tapi di luar gereja. Ya, kita harus memberi efek yang positif kepada sekitar kita, meskipun kita hidup dalam masalah. Ya, sekian pada bacaan hari ini. Terima kasih telah mendengar firman Tuhan bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita memulai aktivitas kita dengan mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan dalam hati, kita berkenan di hati Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di Daily Reading selanjutnya.